update informasi terbaru Anda di radarcirebon.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi Rabu 21 Agustus 2019. Untuk Anda yang saat ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk mengecek kembali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian jangan lupa pemirsa, saat Anda akan menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji nanti akan saya bacakan. Kemudian berita di headline atau di halaman utama koran Radar Cirebon, koran juara, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Berita-berita yang tersaji baik dari dunia politik nasional, dari wilayah Ciayu Majakuning, dari dunia olahraga, ekonomi, bisnis, insiden 24 jam. Juga ada halaman-halaman yang lain perlu Anda baca agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan berita-berita dari seputar dunia olahraga juga disajikan secara lengkap di kedua koran tersebut. Pemirsa, di pagi hari ini yang sesuai dengan jadwal bahwa yang akan dibahas yakni dari dunia pendidikan ya. Sambil menunggu narasumber di pagi hari ini pemirsa, dan untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Berikut ada sejumlah informasi, di antaranya Museum Keliling Sambangi Kota Cirebon, kenalkan sejarah awal mula kebangkitan bangsa. Museum Keliling merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengenalkan berbagai literasi penting terutama sejarah. Salah satunya Museum Kebangkitan Bangsa yang menyambangi Kota Cirebon yang menjadi salah satu daerah yang cukup berpotensi dalam menambah literasi. Para siswa dari sekolah dasar sampai menengah atas yang hadir cukup menyambut positif dengan adanya Museum Keliling yang digelar di studio Kaliandra Radar Cirebon. Dalam Museum Keliling, kita bisa melihat sejarah awal kebangkitan bangsa, cikal bakal dari sekolah Stovia, dan melahirkan beberapa tokoh penting dalam perjuangan kebangkitan bangsa. Museum sejarah tentang kebangkitan bangsa. Kita kelilingnya ini karena memberi informasi kepada masyarakat dengan kita keliling ke daerah-daerah yang memang sebetulnya potensi untuk mereka datang ke sini kan, ke museum kita gitu. Kenapa museum Cirebon? Ya Cirebon pertama karena memang kita perlu ada sinergi yang baik. Mungkin tadi ada tokoh Cirebon yang memang nanti mau melihat. Siswi sekolah dasar mengaku antusias dengan adanya museum ini karena bisa tahu sejarah ilmu kedokteran pertama dan Museum Kebangkitan Bangsa, sehingga sejarah ini sangat penting bagi para pelajar. Lihat-lihat museum sini. Senang lihat, bisa lihat apa aja? Bisa lihat fakultas kedokterannya, terus kayak ada, ya pokoknya senang aja lah. Senang ya, banyak lihat ya? Banyak nambah ilmu juga ya? Iya. Ada kelas berapa sekolahnya? 4. Di mana sekolahnya? Di SD Karya Mulia 1. Karya Mulia 1. Setelah nanti lihat-lihat ini, nanti apa yang mau di ini? Pengen belajar lebih giat lagi apa gimana? Pengetahuan sejarah tentang adanya ilmu kedokteran pertama dan juga tentang adanya Museum Kebangkitan Nasional yang pertama. Kita tahu awal mulanya Museum Kebangkitan Nasional yang pertama itu adanya dari sini. Jadi ini merupakan ibaratnya sejarah mini, jadi miniatur sejarah dari awal sampai adanya pembangunan Museum Kebangkitan Nasional itu semuanya dikemas di sini. Jadi para pengunjung bisa melihat literasi yang ditampilkan di museum dan terdapat audio visual sejarahnya.
serta beberapa replika alat kedokteran yang digunakan pada masa lalu. Diharapkan museum keliling yang akan berlangsung sampai tanggal 24 Agustus mendatang ini bisa dikunjungi oleh para pelajar dan masyarakat untuk mengetahui sejarah yang penting. Husein Sadra, RCTV, Cirebon. Ya, pemirsa, berikut informasi selanjutnya. Melawan kecanduan game di smartphone, anak-anak di lereng Gunung Slamet lestarikan permainan tradisional. Menyambut HUT ke-74 kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Dawan, Kecamatan Pagoyangan, Kabupaten Brebes, sengaja digelar berbagai perlombaan permainan tradisional. Ini dilakukan agar anak-anak yang berada di lereng kaki Gunung Slamet bisa melestarikan permainan tradisional yang saat ini hampir punah ditelan perkembangan teknologi seperti smartphone. Apalagi anak-anak mengaku jika saat ini lebih cenderung bermain game melalui handphone, ketimbang bermain tradisional untuk bermain bersama seperti permainan enggrang. Grogi ya, biasanya suka main nggak? Suka main ya? Kalau di rumah main apa? Main enggrang apa main HP? Oh senang, tapi mainan apa aja? Enggrang. Terus? Ulakan. Terus? Oh tadi main 3 permainan. Kalau di rumah biasanya mainnya apa? Festival dolanan tradisional yang diikuti anak-anak pegunungan ini juga sengaja digelar agar mereka tidak kecanduan dalam bermain HP. Maka tak heran kegiatan ini didukung pemerintah desa setempat. Anak mulai kemudian suka kembali untuk bermain permainan-permainan lokal tanpa kemudian harus kecanduan gadget ataupun handphone. Saya sangat gembira dan saya sangat menyambut baik, utamanya kepada penyelenggara. Dan kami berharap ini bisa dikembangkan, justru dengan adanya kegiatan seperti ini, saya yakin pada saatnya nanti untuk anak-anak yang terbiasa main HP, terbiasa main gadget, insya Allah akan bisa terkurangi. Dengan memperkenalkan kembali permainan tradisional tempo dulu, diharapkan anak-anak menyukai permainan tersebut dan mengurangi penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi permainan tradisional juga bisa melatih mental kesabaran serta gotong royong dalam bekerja sama. Tri Handoko, RCTV, Brebes. Revitalisasi alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon, kontraktor kebut pengerjaan basement. Dikatakan Irawan Wahyono, PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, sejauh ini proyek pengerjaan alun-alun Kejaksan Kota Cirebon senilai 30 miliar yang merupakan dana hibah dari Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai rencana. Saat ini kontraktor masih menggali lahan untuk pembuat basement, karena yang menjadi fokus perhatian dalam pengerjaan alun-alun Kejaksan yakni pembuat basement. Pasalnya, proses penggalian hingga pembuatan basement memerlukan waktu yang cukup panjang. Terkait keberadaan Tugu Proklamasi yang berada di perempatan lampu merah Kejaksan, menurut Irawan tidak akan dirubah. Tugu Proklamasi tetap menjadi bagian dari alun-alun Kejaksan. Pengerjaan alun di posisi pengerjaan secara komprehensif, namun ada porsi yang menjadi fokus perhatian, yaitu pembuatan basement. Karena ini komprehensif, berarti ya semuanya juga di posisi di persiapan atau dilaksanakan gitu ya. Kalau untuk Tugu belum apa-apakan, Pak? Tugu tetap di situ. Iya, maksudnya. DPUPR berharap pengerjaan alun-alun Kejaksan Kota Cirebon bisa selesai sesuai target yang ditetapkan, yakni 27 Desember 2019. Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon. Berikut pemirsa saya bacakan headline koran Radar Cirebon di edisi hari ini Rabu 21 Agustus 2019. Ini di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Bertubi-tubi jaksa di OTT KPK. Ya, diduga terima suap proyek infrastruktur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung pecat jika terbukti. Itu pemirsa. Kemudian di Cirebon, jaksa ancam jemput paksa kontraktor proyek Jalan Cipto. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya pihak mana yang diamankan, kemudian kronologi penangkapan jaksa yang di OTT KPK. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran
Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian 5 akun media sosial dibidik Polri, sebar hoaks pemicu rusuh Papua, penanganan tetap butuh kehati-hatian. Ya, kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini, pertanda resesi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, curi-curi pandang saat orang tua meminta doa. Kisah ini pemirsa viral, kakek berusia 83 tahun nikah dengan wanita yang berumur 27 tahun. Itu pemirsa di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya, dari Kota Cirebon, kriteria wali kota untuk calon sekda. Apa saja kriterianya? Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian masalah serius ketertiban lalu lintas, 2 arah di perlintasan kereta api, urgensi apel simpang Untak, yaitu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebonnya, mayoritas kepala SKPD tak hadiri paripurna. Dewan meminta Bupati tegas, tegur pejabat yang angka kehadirannya rendah. Kemudian Kabupaten Cirebon butuh 15.000 titik PJU. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Wali kota jamin restui semua. Pejabat yang ingin ikut open bidding sekda ini pemirsa jika sudah penuhi syarat. Kemudian 9 kendaraan kena tilang Dinas Perhubungan. Ya, kurir nyanyi, pemilik sabu 2 ons dibekuk. Ya, kemudian Golkar siapkan calon pimpinan daerah. Eksekutif ajak legislatif tepat waktu. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan untuk Anda agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Yayasan Pendidikan Islam Kebun Kelapa Al-Ma'rifah menerima peserta didik baru tingkat RA, MI, SLB, MTS, MA, SMK, dan pondok pesantren dengan fasilitas dan sarana ruang belajar berstandar nasional, laboratorium multimedia, sarana olahraga, asrama putra-putri, dan sarana pengembangan bakat seperti seni qiraatul Quran, menjahit, paskibra, pramuka, silat, dan marching band dengan program unggulan intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebun Kelapa Al-Ma'rifah menerima santri baru. Mari bergabung bersama kami. FTS SMK Al-Ma'rifah terakreditasi B. Berwawasan luas, terampil, dan berakhlakul karimah. Mari bergabung bersama Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebun Kelapa Al-Ma'rifah. Ayo bergabung dan sukses bersama Yayasan Pendidikan Islam Kebun Kelapa Al-Ma'rifah. Segala suasana, aneka coraknya, nyaman dipasangnya, Resmi bisa, santai bisa. By BHS Tax. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stup dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi,
Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp400.000. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon . Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dengan branding baru UGJ, terakreditasi B dan akreditasi program studi A dan B, menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2019-2020 untuk program reguler dan jalur prestasi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Pasca Sarjana. Terdapat program studi baru, Teknik Elektro dan Teknik Perencanaan Wilayah atau Kota. Universitas Swadaya Gunung Jati adalah universitas terbesar dan terlengkap di Ciayu Majakuning yang didukung tenaga dosen yang merupakan guru besar dan para magister lulusan luar negeri serta berakreditasi. Universitas Swadaya Gunung Jati juga memiliki fasilitas lengkap, ruang kuliah ber-AC, laboratorium, ruang parkir luas, auditorium, perpustakaan, BI Corner, dan masih banyak lagi. Beasiswa, networking dalam dan luar negeri, mitra kerjasama yang luas. Jadwal pendaftaran gelombang 1, 2, dan 3. Saya Muhammad Nasir, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses pada Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Mudah-mudahan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon makin maju dan berkembang untuk Indonesia. Segera bergabung bersama Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya kenalkan, ini pemirsa adalah praktisi pendidikan, kemudian juga mantan pengurus PB PGRI ya. Ya, mantan pengurus PB PGRI. Di sebelah saya pemirsa ada Muhammad Ruhyat Zain MPD ya. Selamat pagi Kang Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Zain? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Kang Zain sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Ya, dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Nanti silakan Anda bisa bergabung. Anda bisa di 0231482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan berkaitan dengan pendidikan dalam pusaran politik. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda ke nomor WA atau Anda bisa ke nomor SMS ya, yang ada di layar kaca RCTV. Kang Zain, ya biasa dipanggil dengan Kang Zain. Kang Zain, Anda yang menggeluti dunia pendidikan ya, untuk 5 tahun ke depan sebagai praktisi pendidikan, penggiat pendidikan juga, Anda aktif juga di pengurus besar gitu ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Harapan terhadap dunia pendidikan untuk 5 tahun ke depan apa sih gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Begini, tataran kepada pendidikan adalah bagaimana percepatan atau akselerasi pendidikan yang lebih baik ke depan. Sesuai dengan janji arahan, janji-janji kampanye Pak Presiden, gitu ya. Karena ini berkorelasi kepada tadi bagaimana pendidikan 5 tahun ke depan. Karena pasti ada jangka pendeknya, gitu ya. Jadi ya, saya sebagai praktisi pendidikan berharap nanti suatu saat ada, misalkan ada pergantian kementerian atau Pak Menteri diganti oleh menteri yang lain, yang baru gitu ya, yang baru, tidak ada kebijakan yang saling tumpang tindih yang akhirnya yang jadi korban itu para praktisi pendidikan. Kebijakan yang tumpang tindih, maksud Kang Zain? Maksudnya begini, contoh ada kurikulum itu berbagai revisi lain sebagainya, guru baru mengenal, contoh kayak kemarin-kemarin itu percobaan waktu kurikulum KBK ya, kalau nggak salah 2006 kurikulum berbasis kompetensi. Ya, lalu ada perubahan lagi apa namanya Kurtilas, Kurtilas pun beberapa perubahan.
Itu artinya guru itu belum mempelajari sepenuhnya sudah ganti lagi. Ya artinya jangan sampai kami berharap bahwa pendidikan itu dipolitisir dengan sebuah kebijakan hanya ingin unjuk gigi. Artinya tapi saya tidak pesimis seperti itu karena apa? Tentunya kita mengetahui sendiri Pak Presiden Jokowi saat itu mengatakan bahwa 5 tahun ke depan dia akan meningkatkan SDM-nya. Kalau kemarin infrastruktur secara umum, tapi sekarang SDM-nya. Sesuai dengan tema yang diusung juga di Hari Kemerdekaan ini. Betul. Ya, SDM Maka unggul kemudian yang paling penting adalah bukan hanya peningkatan SDM, tapi ada sebuah ranah keadilan dalam arti kata untuk para peserta didik khususnya. Jadi ketika peningkatan SDM itu kemudian ibaratnya taruhlah contoh kecil membuka lapangan pekerjaan dengan membuka CPNS, maka yang paling banyak ini kan mohon maaf ya artinya untuk para peserta praktisi pendidikan khususnya honorer itu yang sudah bekerja lama itu kadang-kadang terabaikan juga. Nah harusnya bahwa jangan lupa kalau ada peribahasa bahwa pengalaman itu lebih unggul dari segalanya. Jadi artinya secara kontestasi kalau misalkan secara ujian seperti itu mungkin yang baru-baru akan lebih cemerlang artinya ikut ujian. Bagaimana ketika yang honorer yang sudah lama, yang sudah mohon maaf usianya sudah hampir bahkan ada yang hampir pensiun jika itu PNS, jika ikut seperti itu. Sedangkan sekarang umur dibatasi juga, misalkan seperti itu. Betul. Oke, tahan dulu. Kang Jen, tadi Kang Jen menyebutkan bahwa ini adalah hal pendidikan jangan sampai dipolitisir ya. Maksud Anda ini jangan sampai dipolitisir itu dari pusat, provinsi, pemerintah kota, kabupaten. Maksud Anda, ini politik jangan ditarik-tarik ke pendidikan jangan ditarik-tarik ke dunia politik, jangan diseret-seret ke dunia politik atau apa? Karena yang saya tahu juga bahwa pendidikan ini adalah bebas dari kepentingan apapun gitu. Oke. Secara normatif memang ya betul ya. Tapi kita harus bisa membaca semiotiknya atau simbol dari politik tersebut. Karena begini. Kenapa saya katakan begitu? Kita nggak usah kita memang ini bukan rahasia umum. Jadi artinya jangan lupa bahwa APBN untuk pendidikan itu minimal 20%. Artinya itu amanat undang-undang. Betul, amanat undang-undang. Di situ terlalu besar dana yang harus diinikan. Tapi jangan sampai ada kepentingan politik hanya untuk kepentingan pragmatis sendiri. Ibaratnya jadi mohon maaf kalau mungkin bahasa kasar saya jangan sampai ibaratnya ada pemanfaatan dana tersebut untuk kepentingan sendiri. Contoh misalkan tadi yang diambil kebijakan karena memang menteri kemarin perubahannya begini, sekarang ada beda lagi karena berbasis proyek. Artinya apa? Jadi kita bukan berarti kita pesimis, tetap kita optimis ke depan dengan cara tadi peningkatan SDM itu harus terjun secara langsung. Jangan kemudian ibaratnya hanya berbasis kepada wacana saja, tapi implementasinya atau aplikasinya tidak sama sekali. Contoh SDM seperti apa yang diinginkan pemerintah? Artinya apa? Sekarang begini, contoh kita secara makro untuk sekolah dasar. Iya, untuk SD. Maka ibaratnya sekolah dasar itu oke lah, menengah dasar sampai dasar ya, dari SMP ke bawah. Kita harus akui bahwa pendidik di kita secara pedagogis masih jauh dari ini ya, dari yang kita harapkan. Artinya apa? Bahwa tentunya Pak Jokowi sendiri pernah bilang bahwa guru tidak akan tergantikan oleh robotik zaman industri 4.0 ini ya. Jadi artinya yang harus dikembangkan adalah potensi pedagogisnya seorang guru, bukan hanya sekedar administratif. Contoh, dia ujian, misalkan ujian PLPG dan sebagainya hanya ujian tertulis. Yang harus paling dipentingkan adalah bagaimana caranya seorang pendidik itu ibaratnya menerapkan pembelajaran di kelas. Itu yang paling penting. Jadi prakteknya gitu ya. Jadi untuk sekolah dasar terutama, saya beberapa kali menyarankan bahwa tolonglah pemerintah jangan hanya melihat output dengan intelektual hanya semata gitu. Tapi karakternya anak itu yang paling penting. Bahkan secara umum. Ini yang sepertinya hilang dari saat ini ya. Tentang karakter itu. Karakter building gitu ya, membangun karakter. Maka saya sering menganalogikan begini terhadap orang tua siswa atau semuanya. Coba kita bayangkan orang tua itu akan memilih mana antara misalkan orang tua ke ibu ya, biasanya ibu-ibu ya. Bu, lebih baik anak itu cerdas, dia nilainya 100 segala macam ulangan, bangga nggak bangga?
Tapi bagaimana ketika anak itu disuruh sama ibu atau disuruh sholat lain sebagainya, itu sulit. Tentu akan kecewa. Dan banyak juga menentang orang tua misalnya. Nah, contoh seperti itu. Nah, itulah yang hilang sekarang. Justru kami mungkin ada pergeseran gitu Kang Zen? Betul, itulah ada, ya itu karena ada disrupsi ya, ada gangguan-gangguan dalam arti kata baik eksternal maupun apa. Karena sistem itu sekarang kan mudah sekali, ibaratnya ya mohon maaf, ada, walaupun saya mengakui bahwa di praktisi pendidikan juga pasti ada oknumnya ya, yang menyalahgunakan kewenangannya dan sebagainya, semena-mena terhadap siswa. Karena apa, sekali lagi, khususnya di tingkat dasar, yang paling penting adalah pendekatan sama anak, bukan pedagogisnya, tapi pendekatan secara psikologis. Bagaimana kita meraih anak, bagaimana anak itu menyemangati, memberikan motivasi seperti itu. Tapi tentunya disiplin juga ada. Jadi hal wajar ketika misalkan ada tanda petik, bukan kekerasan yang sepenuhnya, tapi memberikan satu metode dalam arti kata supaya anak itu dia punya rasa hormat gitu ya. Sekarang jarang kan siswa depan guru dia lewat permisi dan sebagainya. Itu yang hilang. Itulah yang ingin kita kembangkan, yang ingin saya coba penegakan disiplin juga mungkin Kang? Betul, betul. Kang Zen. Tapi di sini kan mengalami dilema juga Kang Zen. Ketika guru menegakkan disiplin, kemudian ketika kita dulu juga di SMP, kemudian di tingkat dasar ya, kuku panjang, kemudian di itu ya, kemudian rambut panjang juga dipotong. Sekarang kan guru juga kekhawatiran ketika mereka menegakkan disiplin, mereka jangan-jangan ini bisa dilaporkan oleh orang tua peserta didik ya. Ini juga yang mengalami dilema hingga saat ini. Apakah guru yang tadi disebutkan oleh Kang Zen, apakah hanya melulu, hanya ngajar-ngajar kemudian selesai, tidak memberikan edukasi dan seterusnya, ini yang sedang mengalami dilema hingga saat ini. Betul. Itulah kenapa jadi suatu ambiguitas ya, namanya satu kerancuan. Karena apa ya? Yang hal lucu itu makanya tadi saya bilang bertumpang tindih aturan atau regulasi atau landasannya hukum misalkan ya. Sekarang begini, yang lucunya ada di sekolah itu ada peraturan sekolah namanya, gitu ya. Tapi ketika menegakkan peraturan sekolah, yang membuat ironisnya justru delik bisa masuk di situ. Artinya ya. Delik, ya. Misalkan tadi potong kuku dan lain sebagainya. Karena tidak ada izin lain sebagainya, anak mau melaporkan sama orang tuanya tidak terima atau memotong rambut segala macam. Padahal itu ada aturan sekolah. Harusnya kan mengikuti aturan sekolah. Nah, yang terjadi delik itu masuk ke sana. Satu itu. Lalu kemudian berkenaan dengan itu, ya itulah kembali lagi, mari apa sih yang kita inginkan sama anak? Bahwa Indonesia ini dari dulu itu paling penting adalah pola pikirnya, pola karakternya, karakter diri bangsa itu yang sopan santun. Di luar negeri dan itu adalah ciri kita ya, ciri Indonesia. Betul, itu yang hilang. Baik, oke, tahan dulu Kang Zen, ini semakin menarik obrolan di pagi hari ini pemirsa dengan Kang Muhammad Ruhyat Zen MPD ya, praktisi pendidikan dan juga mantan pengurus besar PB PGRI. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Istana Mebel hadir menyediakan berbagai furniture untuk memenuhi kebutuhan Anda. Seperti sofa, spring bed, kursi dan meja makan, perlengkapan kantor, kursi teras, dan lain-lain. Harga sudah pasti sangat murah dengan mutu dan kualitas terjamin. Segera berbelanja ke Istana Mebel di Jalan Pekarungan nomor 1214 Cirebon, belakang Asia Toserba Cirebon. Belum belanja mebel kalau belum ke Istana Mebel. Belum belanja mebel kalau belum di Istana Mebel. Istana Mebel pasti murahnya. Kunjungi dan hadiri Cirebon Halal Festival dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon menjadi Kabupaten Halal. Sabtu Minggu 24-25 Agustus 2019, Sentra Batik Trusmi Cirebon diisi expo dan talk show halal bertema Hijrah ke Produk Halal bersama Marisa, artis sekaligus peneliti halal, Imron Rosadi, PLT Bupati Cirebon, dan Sukoso, Kepala BPJPH RI, dimeriahkan oleh
presentasi produk halal, dan door prize menarik. Rebut uang tunai dan hadiah dari sponsor. Acara ini dipersembahkan oleh Ikuti Job Fair 2019 Rabu hingga Kamis 21-22 Agustus 2019 pukul 9 pagi hingga 3 sore di Ballroom Hotel Apita, Jalan Tuparef nomor 232 Cirebon. Gratis dan terbuka bagi pencari kerja di Kabupaten Cirebon dan pemberi kerja. Tersedia 3.000 lowongan pekerjaan dengan dihadiri 5.000 pencari kerja dan puluhan perusahaan. Ayo bekerja, manfaatkan kesempatan ini melalui Job Fair agar bisa bekerja. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon. MyBio susu kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan kalsium. Kolostrum adalah cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama. MyBio susu kolostrum mempunyai banyak faktor yang baik untuk tubuh, yaitu faktor yang berfungsi menjaga daya tahan tubuh, pertumbuhan, dan nutrisi. Jaga daya tahan tubuh selama menunaikan ibadah haji dan umroh. Dengan minum MyBio susu kolostrum 2 kali sehari, pagi dan malam. Ini hadir lebih dekat dengan Anda, pengobatan mata India Kalsa, terdaftar di Debkes dengan metode pengobatan tanpa operasi, mengobati mata min plus, rabun, katarak. Saya sudah lama menderita penyakit ambien, mau dioperasi tapi saya takut dengan operasi. Setelah berobat ke pengobatan Kalsa ambien, saya langsung sembuh tanpa operasi. Terima kasih Kalsa. Setelah berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata minus saya kembali normal. Saya sudah lama menderita penyakit mata katarak, sudah 5 tahun lebih. Banyak saran untuk dioperasi, tapi saya takut dengan operasi. Setelah saya berobat ke pengobatan mata Kalsa, mata katarak saya langsung sembuh. Terima kasih Kalsa. Selama ini banyak yang berjanji-janji, tapi kami memberi bukti. Ingat Kalsa, ingat penyakit Anda. Dan awas, jangan salah masuk. Hanya Kalsa yang dapat menyelesaikan keluhan Anda. Pengobatan tradisional India Kalsa, Jalan Raya Palimanan, nomor 46, Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138. Silakan Anda bisa untuk menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, atau Anda bisa untuk bertanya berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini ada pemirsa yang bergabung. Kang Zen, saya sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Kang? Iya, dengan Kang siapa, Rusli, Kang? Mas Habib. Kang Rusli, mangga, Kang. Kang Rusli. Iya. Di mana nih Kang Rusli nih? Iya, biasa masih di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan, Kang Rusli. Jadi pendidikan dalam pusaran politis ya. Ya kalau menurut saya ya Mas Habib dan Bapak narasumber itu ya wajar-wajar saja. Wajar saja. Kenapa wajar, Kang Rusli? Ya karena kan presidennya juga dipilih secara politis. Oh, iya. Ya pasti menterinya juga ya sama nantinya dari partai kan. Ya, untuk yang sekarang itu bukan politis menterinya. Itu bukan dari partai itu kalau menurut saya. Profesional ya. Ya profesional itu udah bagus kalau kata saya. Cuman orang-orangnya belum siap, kan begitu Mas Habib. Mungkin ya masih proses lah. Kita optimis saja dalam pendidikan ini. Optimis, oke. Iya, masalahnya banyak generasi muda kita, mahasiswa maupun SMA itu banyak berprestasi di tingkat internasional. Iya, banyak juga yang berprestasi. Penelitian ilmiah emas, di Amerika emas, di Eropa emas, kesenian juga sama. Apa hanya yang kurang? Iya toh? Oke. Nah, jadi saya kurang setuju ke Bapak ini nih.
kita optimis saja. Adapun masalah kendala-kendala dalam pendidikan itu ya wajar, berproses. Ya, oke. Step by step. Ya, karena pendidikan adalah sebuah proses juga gitu Kang Rusli. Betul. Apalagi menyangkut budi pekerti. Itu kan tanya banyak. Ya, budi dari pekerti. medsos segala macam sekarang. Ya kita siapkan saja generasi muda kita yang unggul nanti. Baik. Iya. Itu jadi saja. nggak usah apatis lah. Itu saja Kang Rusli. Iya, itu saja Mas Afif. Terima kasih. Pak Rukyat juga terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa yang disampaikan oleh Kang Zen ditanggapi tadi oleh Kang Rusli di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Berikut ada 2 WA yang sudah masuk ya. Saya baca juga nih Kang Zen. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon, tentang adanya pergeseran tata krama di kalangan siswa saat ini ya. Berbeda dengan kita dulu, semasa kita dulu bersekolah. Nah, ada naik sepeda, ada orang tua lagi duduk di depan rumah, kita dulu itu berhenti, kemudian turun dari sepeda, kemudian juga memohon izin. Nah, kalau sekarang boro-boro katanya seperti itu Kang Zen. Nah, ini persoalannya pendidikan kita karakternya apakah semakin lemah, dan ini adalah tanggung jawab siapa? Itu Kang Zen ya, dari pemirsa di Susukan, Kabupaten Cirebon. Kemudian satu lagi Kang Zen, ini SMS yang masuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Kedawung, Kabupaten Cirebon, juga menyampaikan bahwa sudah saatnya ada lagi pendidikan budi pekerti ya. Setuju bahwa pendidikan adalah bebas nilai, jadi harus ini jauh dari kepentingan politik. Kemudian juga guru dalam hal ini tidak usah mendukung ke pesta demokrasi, baik pilpres, pilihan gubernur maupun wali kota dan juga bupati katanya. Ini jangan misalnya punya organisasi kemudian diarahkan untuk mendukung siapa, maksudnya begitu. Kang Jen, silakan. Ada 2 WA yang masuk sudah saya baca, dan juga Kang Rusli tadi di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan Kang Jen. Terima kasih Pak Rusli, sangat luar biasa. Artinya begini ya, dialektika pemikiran itu pasti terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di pendidikan. Tentunya saya sendiri sebagai praktisi pendidikan tidak ada ranah pesimis, ranah optimis, karena kita praktisi langsung bagaimanapun ya. Jadi kita ini hanya mengejawantahkan apapun kebijakan dari pemerintah. Namun dalam arti kata sebagai bukan hanya praktisi tapi pemerhati dan tentunya sangat peduli terhadap pendidikan, maka kemudian jangan pendidikan ini dijadikan ajang politisir gitu ya. Dipolitisir artinya begini. Betul, kalau secara ketatanegaraan pemerintahan dari presiden, mungkin nanti para menterinya, kalau para menteri itu kebijakan presiden ya, taruhlah dari presiden itu memang proses politik. Tapi ada beberapa hal lain di luar pemerintah atau di dalam pemerintah yang harus dijauhkan dari dunia politik. Pendidikan itu independen. Logikanya begini, kan pendidikan itu penopang utama, tiangnya satu negara. Di mana ketika memang pendidikan satu negara itu baik atau SDM-nya baik, maka ibaratnya kemajuan negara tersebut pasti tentunya akan berkorelasi ke depan itu lebih baik. Seperti kalau saya mengambil contoh pernyataan dari mantan Presiden Amerika George Bush mengatakan bahwa perkembangan perekonomian suatu negara itu terkorelasi langsung dengan pendidikan. Nah, tapi kembali lagi bahwa kita tetap optimis, artinya hanya menyarankan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Apa sih yang ketika dipolitisir, baik dari keuangan, baik dari tata pengelolaan dan sebagainya, karena dananya yang sangat begitu besar. Ya. Nah, berkaitan dengan adanya pergeseran itu, ini WA dari pemirsa baik di tadi ya, dari Susukan maupun dari Kedawung ini mirip gitu, Kang Zen, tentang adanya ironi ya di wajah pendidikan kita yang sepertinya katanya mengkomparasikan, membandingkan dengan masa lalu gitu, Kang Zen. Baik.
Terus adanya ini kembali adanya mata pelajaran budi pekerti mungkin seperti itu. Baik. Sebetulnya begini ya, di dalam apa namanya pendidikan kita, di dalam kurikulum dari awal sampai sekarang itu jelas berkenaan dengan karakter bangsa atau tadi budi pekerti, walaupun memang tidak secara khusus ya. Kalau ditanyakan ada pergeseran tentunya kita udah bisa melihat secara realita gitu ya. Inilah tugas bersama yang tadi dikatakan bahwa ini harusnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Karena kembali lagi, saya tidak menegasikan atau merendahkan para peserta praktisi pendidikan bahkan orang tua. Justru sekarang itu kerjasama antara dunia sekolah, dunia pendidikan dengan orang tua itu semakin jauh. Bahkan rata-rata ada jarak. Ada jarak. Betul. Jadi orang tua itu menyerahkan sepenuhnya, mau di merah ya merah itu anak, mau di sekolah. Di sekolah itu pada umumnya seperti itu. Jarang sekali dalam arti kata sharing antara orang tua dengan sekolah, bagaimana nih anak lain sebagainya. Contoh begini ya, bahwa di sekolah itu diajarkan disiplin, menempatkan posisi barang pada tempatnya, misalkan seperti itu ya. Tapi kemudian di rumah, walaupun sudah sosialisasi, dengan kesibukan orang tua, anak tidak terkontrol, akhirnya dia bebas kembali. Bahwa lingkungan itu yang paling menunjang di antara pendidikan itu. Jadi itu sangat berkorelasi. Kalau ada kerjasama yang baik, yang apik terutama, artinya begini, ada satu peribahasa, bisa alat terbiasa gitu kan. Kalau sudah terbiasa dari awalnya, insya Allah ke depan akan lebih baik. Artinya gini, dasar itu adalah akar. Ketika akarnya kuat, dia penopang udah tinggi, walaupun angin badai apapun, dia tidak akan tumbang, hanya mungkin ranting-ranting saja. Kang Zen, apakah hal ini akibat salah satunya ya, antaranya adalah akibat dari sering gonta-ganti menteri, juga akhirnya sering gonta-ganti kebijakan gitu? Secara langsung mungkin tidak saja, tapi dalam kebijakan, dalam arti kata ada satu tadi ya, ada kadang-kadang ada ambigu. Guru belum tadi apa yang dikatakan Pak Rusli itu, guru belum siap. Nah, memang dari kesiapan itu, guru itu dalam arti kata mempelajari kurikulum masa lalu saja belum sempurna. Dalam arti kata begitu ya. Karena sekali lagi sekarang ini selalu diutamakan adalah secara administratifnya. Padahal presiden kita sendiri bahwa bilang, tolonglah guru itu jangan dibebankan administrasi, SPJ lah atau apapun. Yang RPP lah ya. RPP misalnya gitu. Sapel dulu itu kan. Kalau RPP mungkin ada ada korelasinya karena RPP itu persiapan untuk satpel lah gitu dulu kan gitu kan. Jadi artinya makanya kembali lagi yang harus dinilai, ini contoh kecil ya untuk penilaian kinerja guru. Itu kadang-kadang secara umum ya, kita bukan rahasia pribadi lagi, udah rahasia umum. Kadang-kadang penilaian itu hanya sebatas administrasi. Dia administrasinya bagus, dianggap bagus, tapi peer teachingnya atau dia saat ngajar, bagaimana mengevaluasi apa yang dia sampaikan itu tidak pernah jarang sekali untuk menilai. Padahal poinnya itu bagaimana cara mendidik anak dalam kata secara pendekatan, sekali lagi kalau untuk tingkat dasar secara psikologis. Betul ya. Jadi bukan langsung kepada abstrak. Harus ada melalui konsep gitu kan. Itu yang baik. Oke, tahan dulu Kang Zen, dan sudah ada ini beberapa WA lagi yang masuk, nanti akan saya bacakan. Pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Bingung cari usaha atau takut rugi? Kini hadir ternak lebah kelanceng MBM. MBM hadir sebagai solusi untuk Anda. Dengan program kemitraan MBM, satu stuk dibeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Setelah 4 bulan panen, dibeli MBM dengan harga 1,6 juta rupiah. Jadi, Anda akan mendapatkan profit sebesar Rp400.000. Dapatkan lebah kelanceng MBM di alamat berikut atau di nomor telepon 0. Tipe Impresa paket latex adalah
sebuah inovasi terbaru Springbed Vacuum, membantu menjaga kesehatan tulang belakang Anda, sehingga menambah kenyamanan tidur Anda. Harga sangat ekonomis dan bergaransi 15 tahun. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Perumahan Grup Pondok Mutiara, hunian sehat, nyaman, berkualitas. Berlokasi di kawasan setara real estate dengan sistem klaster. Pondok Mutiara Tegal Sari. Pondok Mutiara Kegunung. Mutiara Kebang. Terletak di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Spesifikasi teknis menggunakan bahan-bahan bangunan berkualitas. Fasilitas memadai. Air bersih. Dan bebas banjir. Segera hubungi kantor pemasaran marketing kami di Perumahan Grup Pondok Mutiara. Pondok Mutiara, Perumahan Impian. Melebihi dari target. Laris lah. Sangat bagus. Cukup stabil. Paling laku. Persentasenya lebih besar dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya masih ada sangat memuaskan. Alhamdulillah luar biasa. Coraknya banyak orang yang seneng. Banyak motifnya. Sekarasi warnanya bagus. Warna komplit. Kualitasnya terjamin dan warnanya macam-macam. Bagus, warnanya, motifnya. Soalnya kualitasnya bagus, pilihan warnanya banyak, coraknya juga banyak, Mas. Warnanya banyak, nyaman dipakai. Pilihan warnanya berapa? Sangat terjangkau. Terjangkau, Mas. Harganya terjangkau. Harganya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau sudah ada Binafan, yang lain lewat. Sarung Binafan tersedia di toko-toko sarung terdekat di kota Anda. Sarung Binafan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung kembali di 0231482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda ini melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa menanggapi juga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber di pagi hari ini, yaitu Kang Muhammad Ruhyat Zain MPD, praktisi pendidikan. Nah, Kang Zain, ini sebelum saya pertanyaan berikutnya ya, tadi terputus oleh jeda iklan berkaitan dengan pelajaran budi pekerti. Kemudian ini ada satu lagi Kang Zain, sebelum saya ada pertanyaan berikutnya tentang isu-isu aktual yang juga berkaitan dengan dunia pendidikan. Ini ada WA yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Krangkeng Indramayu, ya Kang Zain. Nah, saya punya usul bagaimana kalau muatan lokal ini benar-benar mata pelajaran ini dioptimalkan kembali, maksudnya difungsikan kembali, karena selama ini muatan lokal hanya sebagai pelengkap. Nah, kuncinya kita memahami pahlawan nasional, namun pahlawan yang ada di sekeliling kita kok tidak mengetahui. Nah, bagaimana dengan muatan lokal, Pak Zain? Silakan, Kang Zain. Baik, pertama berkenaan dengan budi pekerti, tentunya sangat setuju. Bagaimana dominan untuk mengarah kepada budi pekerti. Kembali lagi, kalau itu di tingkat dasar ya, kan tingkat dasar itu paling utama gitu ya. Nah, contoh kecil begini. Ada memang mekanisme yang secara psikologis itu sangat jauh menyalahi aturan.
Apa itu dari misalnya? tingkat bawah. Contoh TK. Oh, TK. Banyak TK, mohon maaf, itu sekarang itu sudah diajarkan cara membaca, menulis, berhitung dan lain sebagainya. Padahal secara psikologis tingkat kematangan anak saat itu belum tepat. Jadi apa ya? Hak bermain anak itu terpotong gitu ya. Dan nanti dikhawatirkan itu dewasa sebelum waktunya. Itu tidak baik juga secara dewasa psikologis. sebelum waktunya. Betul. Jadi kalau bahasa sarkastiknya begini ya, jangan sampai ketika jadi pejabat misalkan atau anggota dewan, bukannya kerja malah main-main karena kurang main misalkan. Waktu kecil gitu ya. Itu memang secara psikologis bisa masuk ke situ ya. Nah, itu yang harus diutamakan. Jadi memang saya tidak menyalahkan TK-nya karena memang permintaan orang tua ketika ada TK yang bagus ke sana semua. Memang itulah dilematisnya di kita. Maka kemudian masalah budi pekerti. Kalau tadi dari tingkat bawah, dari TK-nya segala macam sudah diajarkan dan terus-menerus secara masif untuk diajarkan bagaimana cara budi pekerti yang luhur sesuai dengan budaya kita di Indonesia khususnya. Dan tadi berkorelasi kepada muatan lokal itu karena sekali lagi justru kearifan lokal itu yang paling diutamakan. Kearifan lokal, local wisdom ya. Iya, jadi contoh begini, di kita sendiri coba tanya peserta didik, bahkan mungkin praktisi pendidikannya, apa sih budaya, contohnya di Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon misalkan begitu ya, apa aja sih yang terkenal, misalkan alat musik Cirebon atau senjata ya untuk dulu waktu peperangan segala macam, siapa sultannya, siapa ininya, jarang yang tahu. Siapa pahlawannya? Siapa pahlawannya begitu. Nah itu memang kebetulan memang seperti itu. Sekarang contoh misalkan Gunung Jati aja, sejarah Gunung Jati kadang-kadang nggak tahu. Padahal itu baik. Yang diutamakan oleh Kabupaten Cirebon, terkenal di mana-mana kan itu. Masih banyak hal. Itu yang terjadi seperti itu. Betul, muatan lokal itu paling penting. Iya, mulok itu ya. Mulok itu. Satu, mungkin dari bahasa ya. Sekarang bahasa di kita itu ada dua bahasa, yaitu bahasa Sunda dengan bahasa Cirebon. Ya. Ya mohon maaf, kadang-kadang bahasa Cirebon itu praktisi pendidikan aja nggak paham. Ya, dan juga ini hampir punah juga kan? Hampir punah juga gitu ya. Jadi dialeknya itu hampir hilang. Dialeknya hampir hilang. Contoh, Jawa itu kan dialeknya mendok gitu kan. Di kita itu hampir hilang. Tapi yang saya masih mendengar itu dialek dari Cirebon Barat masih kental segala macam karena memang itu. Tapi secara umum misalkan Sundanya pun hilang misalkan ya. Karena di kita sekali lagi di kita itu ada dua bahasa, ada Sunda, ada Jawa. Tapi dari dialek saja sudah hilang karena tadi perkembangan dunia informasi yang terbuka di media sosial, dialek asli Cirebonnya saja sudah hilang. Itulah saya setuju juga dengan muatan lokal. Muatan lokal ya. Makanya ini harus ada di setiap sekolah mungkin. Ya, di setiap sekolah dan jangan lupa adalah dinas pendidikan setempatnya, Kang. Betul. Ya, Kang Zen. Ini berkaitan dengan isu-isu yang lagi hangat juga dari dunia pendidikan di kita ya, terutama ini pasca Pilpres untuk 5 tahun ke depan, pasca Pilpres ya, Kang Zen, tentang usia pensiun, katanya apa betul diperpanjang ini untuk guru? Oh iya. Gimana itu Kang Zen? Ya, memang itu lagi ramai sekali ya, khususnya minggu-minggu kemarin, pasca ada terbitnya di salah satu media cetak yang mengatakan bahwa pemerintah menginginkan usia pensiun untuk praktisi pendidikan atau fungsional itu 65 tahun. Di dalam narasi media itu tersebut seperti itu. Maka saya juga merasa terusik ya saat itu ya, alhamdulillah karena kami masih saat ini saya tergabung di salah satu grup pendidikan di mana di situ ada Pak Menteri juga. Saya langsung menanyakan, pada waktu itu tidak ada yang menanyakan, saya langsung, Pak Menteri mohon klarifikasinya agar jangan sampai polemik di daerah gitu ya. Jadi jangan sampai ibaratnya yang pensiun itu kadang-kadang, mohon maaf, diakui atau tidaknya yang mau pensiun aja kadang-kadang udah tanda petik udah malas-malasan. Apalagi usianya diperpanjang. Iya, diperpanjang. Ya. Berarti Kang Zen tidak setuju? Saya coba luruskan dulu masalah setuju atau tidaknya begini. Jadi begini, setelah diklarifikasi ternyata begini, berkorelasi kepada honorer. Maka pemerintah itu menganjurkan kepada pemerintah daerah ibaratnya untuk tidak mengambil honorer kembali gitu ya. Contoh sesuai kebutuhan saja, silahkan ambil dari sekarang, nanti stop dari situ. Pemerintah ingin
konsen untuk menyelesaikan masalah honorer, itu janjinya, gitu ya. Lalu kemudian ketika dalam proses mungkin nanti besar-besaran itu 2022, 2023, pensiun besar-besaran. Nah, ketika proses pensiun besar-besaran itu target honorer belum tercapai, maka pemerintah dalam hal ini kementerian menginginkan, menganjurkan kepada guru yang pensiun untuk melanjutkan kembali, mengabdi kembali selama 5 tahun. Nah, pensiunnya tetap di 60 tahun. Cuma kasar kata, tanda petik, dijadi honor lagi. Anggarannya dari bos. Cuman yang jadi masalahnya uangnya dari mana? Bos saja sampai sekarang sudah udah acak-acak kan. Seperti itu ya. Itu yang paling penting. Nah, ketika bahasa setuju atau tidaknya begini. Harusnya diberikan kesempatan tadi sama para kaula muda ya, baik tataran kebijakan pemerintah atau pemerintahan sampai ke pemerintahan daerah. Ada pepatah yang mengatakan katanya pengalaman adalah guru terbaik. Saya setuju. Tapi jangan lupa ada pepatah Jepang loh yang mengatakan bahwa yang muda itu bisa mengalahkan, tanda petik, menakutkan pengalaman yang tua. Karena pengalaman itu hanya berdana historikalnya dari dulu sampai sekarang. Sedangkan kaum milenial itu jauh ke depan. Logika sederhana. Tidak semua, ibaratnya para senior, bukan melemahkan, untuk mengerti IT. Tapi yang muda, jauh justru prestasi. Jadi ini isu bahwa usia pensiun diperpanjang itu sebetulnya hanya isu atau memang seperti apa, Kang? Iya, sebetulnya itu isu. Jadi hanya pemerintah ketika honor belum tercapai gitu ya, belum selesai semua, karena ada kekurangan guru nantinya gitu kan. Sedangkan sudah disarankan tidak boleh ngambil honorer lagi. Nanti di situ ada kekurangan, maka diminta para guru tersebut untuk memperpanjang berbakti kembali di sekolah tersebut selama 5 tahun sampai proses honorer selesai gitu ya. Tapi pertanyaannya tidak semua ya, itu pro kontra ya, ada yang setuju ada yang tidak tentunya. Ya kebanyakan justru saya coba untuk acak ibaratnya ya, atau kita berpikir atau berasumsi secara eksperimen gitu ya. Kayaknya sulit juga para pensiun itu mau gitu ya. Karena satu dengan kelelahan dan sebagainya. Yang jelas dia enggan gitu ya. Enggan. Nah, ini usia pensiun diperpanjang. Berarti sama usia dosen juga diperpanjang gitu kan? Untuk pensiunnya maksud saya. Iya. Nah, ada peningkatan begini. Dosen ada juga ya, mungkin isu terhangat sedikit bahwa ada katanya rektor dosen impor. Dosen, ya. Atau rektor asing ya. Rektor asing. Sebetulnya begini, kami juga udah berbincang-bincang. Jadi sebetulnya itu dari dulu juga udah ada, bukan rektor asing dalam arti kata dijadikan rektor sini. Jadi orang yang berpengalaman di luar itu, ibaratnya dipinta atau studi banding lah sama-sama ya gitu ya. Pertukaran rektor dulu, pertukaran pelajar. Kedua begini, justru nanti akan mengambil secara SDM orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai praktisi pendidikan atau sebagai rektor segala macam, dipinta kembali ke Indonesia, gitu kan. Kalau mau kerja di sini dengan tadi asumsi gajinya tentu lebih kecil, gitu kan. Paling tidak memberikan pengalaman bagaimana cara pendidikan kita lebih maju. Baik. Oke, sayang sekali Kang Zen, waktu kita terbatas jadi usai sudah. Kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut Kang Zen di lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Zen, sebelum saya tutup di closing statement, pesannya apa untuk Kang Zen seputar dunia pendidikan? Silakan Kang Zen. Terima kasih. Saya ini dulu ya, revisi dulu bahwa saya mantan mungkin ya, insya Allah pengurus APKS PB-nya ya, bukan pengurus PB-nya, beda soalnya anak lembaga ya. Yang paling penting di dunia pendidikan adalah tadi bagaimana kolaborasi yang baik, yang apik, yang bagus, yang sinergis antara dinas pendidikan terkait dengan sekolah. Itu harus ada harmonisasi yang lebih erat. Karena sekali lagi kesalahpahaman itu adalah kurang sehatnya komunikasi dua arah. Kedua, harmonisasi dengan orang tua siswa, dengan lingkungan. Bagaimana peran komite sekolah pada jajarannya itu bukan tanda petik, bukan hanya berkenaan dengan uang saja, tapi bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi dan karakter anak di sekolah tersebut sesuai dengan lingkungannya, dengan pemerintah desa juga. Itu. Jadi ke depan mudah-mudahan sekali lagi saya pribadi merasa optimis pendidikan di kita akan lebih baik dan lain sebagainya. Paling penting saya menitipkan pada teman-teman, mari terus kembangkan literasi kita agar pemahaman kita terhadap
dunia pendidikan, khususnya pedagogis, itu lebih baik lagi dan pasti ada berkorelasi pada peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Baik, Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Zain sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan selamat ya, nanti di hari Jumat dilantik lagi. Insyaallah. Ya, menjadi anak bagian dari PBPGRI, APKS ya. Oke, dan pemirsa, mohon maaf ini ada WA, ada 2 yang belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon berinteraksi langsung, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.